Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Fajariani dari program D3 Kebidanan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Ya, hari ini saya akan melakukan presentasi tentang studi kasus saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Balita Sakit pada anak S umur 2 tahun 3 hari dengan diare tanpa dehidrasi di Puskesmas Mandiraja 2. Asuhan kebidanan balita sakit pada anak S umur 2 tahun 3 hari dengan diare tanpa dehidrasi di Puskesmas Mandiraja 2. Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian utama balita di dunia, terhitung dari 5-10 juta kematian per tahun. Jumlah kematian balita di dunia telah menurun. Hal ini berarti jumlah balita sakit lebih sedikit. Namun meskipun ini keuntungan besar, kemajuan tidak cukup untuk mencapai MDGs keempat sasaran. Oleh karena itu dibentuk SDGs untuk menurunkan angka kematian balita. Di Indonesia, angka kematian balita pada tahun 2018 sebesar 4,76 per 1000 kelahiran hidup. Kematian balita disebabkan karena diare. Penyakit diare merupakan penyakit endemis potensial kejadian luar biasa. Angka kematian balita di Banjarnegara pada tahun 2018 sebesar 16,1 per 1000 kelahiran hidup. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan dengan kondisi sanitasi yang kurang layak, buang air besar sembarangan, ketersediaan air bersih, serta perilaku hidup sehat masyarakat yang belum sesuai dengan syarat kesehatan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana asuhan kebidanan pada balita sakit dengan diare tanpa dehidrasi di Puskesmas Mandiraja 2. Pengertian balita. Balita merupakan istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun yang masih bergantung penuh terhadap orang tua untuk melakukan kegiatan seperti mandi, makan, dan buang air. Selanjutnya, karakteristik balita. Balita terbagi menjadi dua kategori, yaitu anak usia 1-3 tahun dan anak usia prasekolah. Selanjutnya, penyakit umum mengenai balita. Pertama, pneumonia, 2 ISPA, 3 demam, 4 disentri, 5 kecacingan, 6 diare akut. Selanjutnya, pengertian diare. Diare adalah suatu kondisi di mana balita yang buang air besar dengan konsisten lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering dari biasanya. Selanjutnya, ada etiologi atau penyebab diare pada balita. Yang pertama, infeksi, yang kedua, parental, yang ketiga, malabsorpsi, yang keempat, makanan, misalnya makanan basi dan beracun. Selanjutnya, ada patofisiologi diare. Diare terjadi karena kondisi sanitasi yang kurang layak. Selama anak diare terjadi peningkatan hilangnya cairan elektrolit yang terkandung dalam tinja. Selanjutnya, ada macam-macam diare. Yang pertama, diare tanpa dehidrasi. Yang kedua, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Yang ketiga, diare dehidrasi berat. Selanjutnya, ada komplikasi diare, yaitu dehidrasi akibat kurang cairan dan elektrolit. Yang kedua, intoleransi laktosa atau tidak dapat mencerna gula. Yang ketiga, ada malnutrisi. Yang keempat, diare akan lebih serius menjadi disentri. Selanjutnya, ada penanganan diare. Yang pertama, pengembalian cairan dan elektrolit. Yang kedua, beri antibiotik. Yang ketiga, obat anti diare. Yang keempat, beri zinc selama 10 hari dan beri olarit. Selanjutnya, ada asuhan EPMC. Balita yang mengalami diare, nafsu makan akan menurun dan berat badan akan turun. Komplementer yang digunakan adalah pijatuina karena untuk meningkatkan nafsu makan balita dan meningkatkan berat badan. Selanjutnya, ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan asuhan kebidanan manajemen Varney yang terdiri dari 7 langkah. Selanjutnya, partisipan. Sasaran yang diberikan asuhan kebidanan adalah balita usia 2 tahun 3 hari. Selanjutnya, tempat penelitian akan dilakukan di ruangan MTPS Puskesmas Mandiraja 2. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu yang ditetapkan untuk mencari dan melaksanakan studi kasus. Waktu penyusunan karya tulis ilmiah dilakukan pada bulan November 2019 sampai Mei 2020. Untuk pengambilan data dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan metode Varney. Lalu yang kedua, menggunakan data primer. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Yang kedua, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada cara pengumpulan data, meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah manajemen Varney, manajemen SWAP, stetoskop, timbangan, dan pengukur tinggi badan. Selanjutnya, ada etika penelitian. Yang pertama, anonymity. Yang kedua, autonomy. Yang ketiga, privasi. Yang keempat, confidentiality. Dan yang kelima, informed consent. Selanjutnya, ada bab 4, hasil dan pembahasan. Nomor register tidak ada. Tanggal masuk 4 Desember 2019 pukul 10. Tanggal pengajian 4 Desember 2019 pukul 10.15. Tempat praktek Puskesmas Mandiraja 2, ruang MTPS. Selanjutnya ada identitas klien, nama bayi anak S umur 2 tahun 3 hari, tanggal lahir 1 Desember 2017, jenis kelamin perempuan.
Selanjutnya ada identitas orang tua. Nama ibu Nyonya R, umur 25 tahun, alamat Glempang, RT 2 RW 7. Nama ayah Tuan A, umur 27 tahun, alamat Glempang, RT 2 RW 7. Alasan datang, ibu mengatakan ingin memeriksakan keadaan anaknya. Keluhan utama, ibu mengatakan anaknya buang air besar 4 kali, konsistensi cair warna kuning kecoklatan. Ibu mengatakan anaknya tidak batuk, tidak sungkan bernafas. Ibu mengatakan anaknya sudah buang air besar sebanyak 4 kali. Ibu mengatakan anaknya tidak demam. Ibu mengatakan anaknya tidak sakit telinga. Selanjutnya dari riwayat persalinan sekarang. Ibu mengatakan jenis persalinan normal pada usia kehamilan 9 bulan, ditolong oleh bidan, lama persalinan kalau 1 6 jam, kalau 2 15 menit, dan tidak ada komplikasi pada ibu dan bayi. Riwayat imunisasi. Ibu mengatakan anaknya sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Selanjutnya dari riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan bayi. Ibu mengatakan anaknya tidak ada riwayat penyakit, tidak pernah dirawat, dan tidak pernah dioperasi. Selanjutnya untuk riwayat kesehatan keluarga, ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit diabetes mellitus, asma, TBC, jantung, hipertensi, hepatitis, dan kejang. Selanjutnya ada gejala tanda bahaya umum. Ibu mengatakan anaknya bisa minum, tidak muntah, dan tidak kejang. Selanjutnya ada pola kebiasaan bayi sehari-hari. Sebelum sakit makan 3 kali sehari, tidur 8 jam, buang air besar 1 kali sehari. Saat sakit makan 2 kali sehari, tidur 8 jam, buang air besar 4 kali sehari. Selanjutnya ada data objektif. Keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, suhu 37 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit, respirasi atau pernafasan 38 kali per menit, berat badan lahir 3 kg, panjang lahir 49 cm, berat badan sekarang 7,7 kg, panjang badan sekarang 70 cm, lingkar kepala 45 cm, lingkar dada 44 cm, lingkar lengan atas 20 cm. Selanjutnya pemeriksaan fisik normal, tidak ada masalah, dan pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Selanjutnya ada interpretasi data. Diagnosa kebidanan, anak S umur 2 tahun 3 hari, jenis kelamin perempuan dengan diare tanpa dehidrasi. Untuk data subjektif, ibu mengatakan anaknya bernama anak S. Ibu mengatakan anaknya berumur 2 tahun 3 hari. Ibu mengatakan anaknya buang air besar 4 kali. Ibu mengatakan nafsu makannya berkurang. Untuk data objektif dalam batas normal, masalah nafsu makan menurun, kebutuhan, pemenuhan nutrisi sesuai kebutuhan anak, melakukan pijat tuina untuk meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya, identifikasi masalah potensial adalah diare dengan dehidrasi. Untuk tindakan kolaborasi adalah pemberian terapi oralit 1 saset atau sehabis buang air besar dan tablet zinc 20 mg per hari. Selanjutnya untuk perencanaan, yang pertama beritahu ibu hasil pemeriksaan, yang kedua berikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang diare, yang ketiga berikan pendidikan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa bayi dalam keadaan normal. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang personal hygiene, pendidikan kesehatan pada ibu. Yang keempat memberikan terapi kepada pasien, yaitu oralit 6 saset dan tablet zinc 20 mg selama 10 hari. Lalu yang kelima menganjurkan ibu untuk memberikan nutrisi yang bergizi sehingga dapat mengurangi diare. Selanjutnya evaluasi. Yang pertama ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan, yang kedua ibu sudah mengetahui tentang diare, yang ketiga ibu sudah mengetahui tentang personal hygiene, yang keempat pasien sudah diberikan terapi oralit dan tablet zinc, yang kelima ibu bersedia untuk memberikan nutrisi yang bergizi. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama pengkajian. Pada pengkajian tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Yang kedua, interpretasi data, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Yang ketiga, diagnosa masalah potensial, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Yang keempat, tindakan kolaborasi, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Yang kelima, perencanaan, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Yang keenam, pelaksanaan, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Yang ketujuh, evaluasi, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan lahan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan pada pengkajian antara teori dan lahan. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan pada interpretasi data antara teori dan lahan. Yang ketiga, tidak terdapat perbedaan antara teori dan lahan pada diagnosa potensial. Yang keempat, tidak terdapat perbedaan pada tindakan segera antara teori dan lahan. Yang kelima, tidak terdapat perbedaan pada pelaksanaan antara teori dan lahan. Yang keenam, tidak terdapat perbedaan pada evaluasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.